Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari sama-sama kita menjaga keikhlasan di hati kita dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahturun. Amin ya mujibas sa'ilin. Syukur alhamdulillah. Terus kita mantapkan di hati kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita masih merasakan karunia nikmatnya yang begitu besar, sehingga kita dapat kembali bersilaturahim di Ahad pagi ini dalam melaksanakan kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita semakin memantapkan keistiqomahan dalam melaksanakan syariat yang Allah sampaikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kajian yang kita lakukan ini akan membawa manfaat buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Shalawat dan iring salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarga dan juga para sahabatnya, kepada umatnya dan juga para pengikutnya. InsyaAllah kita terus berharap dan tidak putus berdoa agar kita termasuk dalam umat pilihan untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian akidah. 3 ayat di halaman pertama ini sudah pernah kami sampaikan untuk kembali memantapkan tentang pemahaman atas keimanan sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka ayat ini mudah-mudahan akan semakin memantapkan keyakinan kita, kemudian ketaatan kita, serta kepatuhan kita kepada Sang Khalik, kepada Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Kronologi awalnya Allah menyampaikan di ayat pertama surah Al-Insan, surah ke-76 dari 114 surah Al-Quran. Allah menginformasikan kepada kita semua agar kita menyadari dari informasi ini dari mana kita berasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Saya ulangi, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia, manusia itu, ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kita yang sekarang duduk di ruangan masjid ini, kita pernah berada pada satu waktu yang dimaksud oleh Allah pada ayat ini. Namun saat itu kita belum bisa disebut apapun. Jangankan disebut manusia, calon manusia pun mungkin belum. Boleh jadi kita baru bakal calon manusia. Maksud dari ayat 1 surah Al-Insan, kita pernah ada pada saat itu, tapi belum bisa dikatakan manusia. Calon manusia juga belum. Maka boleh jadi saat itu kita baru bakal calon manusia. Ini bisa kita lihat munasabahnya. Munasabah itu dalam kajian ilmu tafsir, ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lain, keterkaitan surah satu dengan surah yang lain, keterkaitan juz satu dengan juz yang lain. Itu disebut dengan ilmu munasabah. Kalau kaitan ayat dengan ayat namanya munasabatul ayat. Kalau surah dengan surah namanya munasabatul surah. Jadi ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.236 itu berat kayak dia nggak bisa putus. Semua terkait. Sehingga kalau ada satu ayat yang menjadi bahan kajian kita sebagai pegangan untuk melaksanakan suatu ketentuan, itu rasanya tidak mungkin. Karena terkadang ada ayat satu, penjelasannya di ayat yang berbeda, penjelasannya pada surah yang berbeda. Sehingga kajian itu akan selalu keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain, bahkan pada surah yang berbeda. Ayat 1 surah Al-Insan di atas ini menjelaskan, Allah menginformasikan kita yang sekarang duduk di masjid ini, Bapak Ibu, dulu pernah ada, tapi belum bisa disebut manusia karena bentuknya belum jadi manusia. Dan ternyata calon manusia juga belum. Namun kita pernah ada di situ, tapi baru bakal calon manusia. Untuk mengetahui dan mengenal siapa kita. Karena kajian dasar tauhid ini adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang bisa mengenal dirinya, baru dia bisa kenal siapa Tuhannya. Kalau kita nggak kenal siapa diri kita, ya kita nggak bakal bisa tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Jadi kajiannya sebenarnya pada pengenalan diri. Ini yang dikatakan dalam riwayat tadi, man arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia akan bisa mengenal siapa Tuhannya. Ayat 1 menginformasikan surah Al-Insan, kita pernah ada tapi belum bisa dikatakan manusia. Lalu seperti apa kita saat itu? Nah, di surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 12 Allah menginformasikan lagi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin
Sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ini munasabah. Ayat 1 surah Al-Insan surah 76 terkait dengan 23 ayat 12. Kita pernah ada, namun kita masih tanah. Itu yang disebut calon manusia. Kalau kita mau merenung, kita akan menemukan jawaban. Karena ini membutuhkan tafakur, membutuhkan perenungan. Membayangkan diri kita yang sekarang sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah ciptakan. Dulunya pernah tanah. Bayangkan seperti apa bentuknya pada saat tanah itu. Entah tanah yang mana, wallahu a'lam. Yang kemudian orang tua kita, ayah kita mengkonsumsi makanan dalam kehidupannya pada saat dia remaja, pada saat dia kanak-kanak, pada saat dia remaja, pada saat dia dewasa. Dari konsumsi makanan yang berasal dari tanah itu kemudian berubah menjadi saripatinya yang diambil dari tanah itu. Saripati tanah itu yang menjadi bahan makanan yang dimakan. Dia makan pisang, tumbuhnya di tanah. Dia makan nasi, pohon padi pun dari tanah. Dia mau ngelalap, lalapan apapun asalnya dari situ. Lah saripati tanah ini kemudian yang dikonsumsi. Dari situ, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dari konsumsi makanan yang berasal dari tanah yang saripatinya dihisap, kemudian Allah jadikan dari situ air yang tersimpan dalam sulbi ayat kita. Itu yang disebut dengan calon manusia. Asalnya tanah, kemudian Allah jadikan sumber makanan kita manusia dari tanah itu. Saripatinya diserap oleh tubuh kita. Allah yang kemudian mengaturnya anggota tubuh ini, sehingga saripati tadi dirubah oleh Allah menjadi air yang tersimpan khusus dalam sulbi laki-laki. Itulah calon manusia. Kita pernah di situ. Kita pernah tanah. Kita pernah air. Al-insan ini menjelaskan itu. Hal ada alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita pernah tanah, kita pernah air yang tersimpan di sulbi ayah kita. Entah berapa lama, wallahu a'lam. Sekarang wujud berbentuk seperti ini. Allah jelaskan proses penciptaannya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling sempurna. Pernah tanah, pernah air, pernah segumpal darah, segumpal daging yang hanya sebesar kelereng. Kemudian Allah ciptakan tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging itu. Dalam kurun waktu 120 hari terciptalah
makhluk berbentuk lain yang bernama manusia. Bayangkan coba. Maha suci Allah, pencipta yang paling sempurna. Kalau kita menyadari hakikat penciptaan ini, maka rasanya tidak ada orang yang bisa sombong di bumi ini. Nggak ada orang yang mau takabur. Apa yang mau disombongkan? Sekarang aja bentuknya manusia. Dulu cuma air, dulu cuma tanah, dan yang akan datang juga kembali lagi menjadi tanah. Lalu yang mau ditakaburkan itu apa? Kalau kemudian dengan penuh cinta kasihnya Allah menciptakan dengan proses yang disampaikan dalam ayat ini bentuk cinta. Bentuk cintanya Allah menciptakan kita dengan proses seperti ini, sehingga terjelma makhluk yang paling sempurna penciptaannya dibanding miliaran makhluk yang Allah ciptakan. Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini makhluk yang paling sempurna dibanding seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ini bentuk cinta. Kemudian ketika berusia 120 hari, proses penciptaannya selesai dalam kandungan ibu kita, baru kemudian Allah buktikan lagi bentuk cintanya kepada kita dengan memasukkan potensi iman. Seiring dengan ditiupkannya ruh ke dalam jasad kita. Jadi janin itu kalau dalam kandungan usianya belum 120 hari, itu belum ditiupkan ruh. Tepat ruh itu masuknya di angka 120 hari, baru ruh itu dimasukkan. Seiring dengan ditiupkannya ruh, Allah ternyata memberikan potensi iman. Kita lihat dalam surah 7 172. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu, ruh kita menjawab, jiwa kita menjawab, bala, betul, syahidna, kami menjadi saksi engkaulah Tuhan kami. Subhanallah. Ada yang ingat kan? Rohnya pernah ngomong begini? Ada yang ingat? Rohnya pernah ditanya, percaya gak kalau rohnya pernah ngomong begini? Kenapa percaya? Karena ada iman kepada kitab suci. Karena yang menginformasikan adalah kitab suci. Dan itu gak mungkin ada kedustaan. Kita tidak merasakan, kita pernah mengalami, tapi kita tidak merasakan. Tapi kita yakin ini pernah terjadi. Bahwa kita pernah ditanya ruh kita, jiwa kita oleh Allah, alastu birabbikum, sebelum ditiupkan ini ruh ke dalam jasadnya.
Pertanyaannya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Jawabannya apa? Bala, betul kau Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi saksi. Syahidna itu adalah syahadat. Jadi jauh sebelum kita lahir, Bapak Ibu, kita udah bersyahadat. Di alam ruh kita bersyahadatnya. Sehingga yang namanya potensi iman itu Allah berikan sama kepada seluruh manusia. Semuanya sama potensi imannya. Nanti yang membedakan adalah ketika dia lahir, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisani. Lingkungannya, orang tuanya, keluarganya yang menjadikan dia Yahudika, Nasronika, atau Majusika. Potensi imannya sama Allah berikan. Ini yang disampaikan dalam 172 surah 7, bahwa potensi iman itu masuk seiring dengan ditiupkannya ruh ke dalam jasad kita. Maka tertanamlah potensi iman itu. Sejak saat itu sudah tertanam. Ini menambah besar bentuk kesempurnaan cinta Allah kepada kita. Kalau tadi kan sudah ada proses penciptaan jasadnya, dari mulai saripati tanah, jadi setetes air, segumpal darah, segumpal daging, membungkus tulang belulang. Ini jasad dia. Begitu jasadnya 120 hari sudah sempurna, kalau tambah lagi itu jiwa, tempat bersemayamnya ruh dimasukkan oleh Allah. Tidak sampai di situ, dilengkapilah kolbunya dengan keimanan. Subhanallah. Cinta Allah kepada kita begitu besar. Sekali lagi, cinta Allah kepada kita begitu besar. Kita kan gak pernah minta. Saya pernah mengatakan pada kajian ayat ini sebelumnya, dari setetes air yang tersimpan dalam sulbi ayah kita pada saat dia terpancar ke dalam rahim ibu, maka setetes itu berisi jutaan calon manusia. Yang paling sederhana kita bermuhasabah adalah, bayangkan dari jutaan saudara kembar kita itu, dalam setetes itu isinya jutaan calon manusia. Berarti kan saudara kembar kita ya. Karena kita bagian dari situ. Nah, dari jutaan itu pertanyaannya adalah, kenapa yang dipilih kita? Kenapa yang dipilih Tasman? Kenapa yang dipilih Mansur? Kenapa yang dipilih Pak Anda? Kenapa dipilih jutaan saudara kembarnya nggak dipilih jadi manusia, tapi cuma calon manusia doang? Ini cermin, kita ngaca di situ. Emang saudara kembar gua kurang baik lah, sehingga gua yang dipilih? Apa gua yang terbaik dibanding mereka semua? Nanti akan terjawab pada saat kita sudah balik sampai sekarang. Apakah kita sudah istiqomah tunduk kepada Allah? Jika tidak, ingat kajian sebelumnya saya sampaikan, mereka bakal murka sama kita, saudara kembar kita ini. Tahu-tahu lu kagak tahu, mendingan gua yang dipilih. Jangan salah. Itu namanya aura alam. Dia tertanam bersama dengan alam. Kalau seandainya dia boleh demonstrasi, mungkin dia akan demo ketika kita bermaksiat. Mungkin dia akan demo ketika kita tidak tunduk ibadah kepada Allah. Mungkin dia akan demo kepada Allah kalau seandainya kita tidak melaksanakan aturan Allah. Itu yang disebut aura negatif atau aura positif di alam ini. Kalau kita tunduk taat kepada Allah, ya auranya bakal positif. Tapi sebaliknya, bayangkan kenapa kita yang dipilih, jutaan saudara kembar kita nggak jadi manusia, tapi cuma calon manusia doang. Di situ kita suruh muhasabah, suruh merenung. Allah mau percaya amat sama kita. Kenapa saudara kita nggak dipercaya? Yang dipilihnya kita. Begitu kita udah dipilih, apa benar kita udah istiqomah taat kepada Allah? Nah, ini yang menjadi kajiannya. Jadi cintanya Allah sempurna ketika dimasukkan potensi iman. Udah jasadnya sempurna, Allah ciptakan. Dimasukkan roh untuk menghidupkan jasad itu. Kemudian ditambah lagi
masuknya potensi iman dalam kalbu kita. Betapa cinta Allah itu betul-betul cinta yang hakiki. Sekarang kita lihat pada ayat berikutnya. Apakah cinta Allah ini sudah kita balas? Dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jika orang tuamu, jika anak cucumu, jika saudara-saudaramu, jika pasanganmu, jika keluargamu, jika hartamu, jika perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, jika tempat tinggal rumah kamu yang lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai aku mendatangkan keputusanku, kata Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin sekalian, Allah sudah membuktikan cintanya kepada kita dari proses penciptaan sampai hari ini. Rasanya kita gak pernah berdoa agar hari ini Allah siapkan oksigen buat kita napas. Dari sejak kita lahir sampai hari ini, gak pernah kita sengaja bangun tahajud sekedar minta oksigen buat besok, ya Allah. Gak pernah rasanya. Rasanya kita belum pernah minta kepada Allah agar Allah tumbuhkan rambut di kepala kita, agar Allah jadikan kedua mata kita bisa melihat, agar Allah jadikan kedua telinga kita bisa mendengar, agar Allah menjadikan kaki kita bisa berdiri dan berjalan. Rasanya dari sejak lahir sampai sekarang kita gak pernah minta itu, tapi masih tetap Allah jaga. Artinya cintanya Allah gak putus dari proses penciptaan sampai sekarang dan seterusnya. Lalu kita ditanya oleh Allah dalam ayat 24 ini, membutuhkan sebuah jawaban ketegasan. Apakah aku Allah yang lebih kamu cintai? Apakah Rasul yang lebih kamu cintai dibanding orang tuamu, anak cucumu, saudaramu, pasanganmu, dan keluargamu? Jadi, lebih cinta cucu apa lebih cinta Rasul? Jujur. Coba. Kalau kita buat dua kolom ini